Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Tabek, pakai si bos yang tunai-tunai, bisa? Insya Allah. Bisa lah. Terus kedua nih, Pak, lanjut. Ada beberapa klien atau tamu saya yang kadang pekerjaan itu agak sedikit, bahasa saya maaf ya, bahasanya kerjanya miring-miring lah gitu. Miring-miring tuh ada masalahnya lah, kira-kira begitu. Saya bisa beresin dengan cara saya, karena saya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait pastikan. Cuma kadang-kadang tagihan ini, nah, kan saya nggak boleh berharap tadi kan, nah supaya lancar gimana Pak Haji? Kan nanti kalau bos udah bikin tajub Allah, yang sulit-sulit nggak bakal masuk. Kan gue bilang sama Allah, Allah yang datang yang gampang-gampang aja ya, iya betul? Iya. Yang sulit-sulit disortir ya, disortir bos. Yang sulit-sulit biar aja di luar dulu. Udah mentok baru datang kemari. Pokoknya gue tugasnya yang mentok-mentok aja. Yang nggak mentok jangan datang ke RDI. Gue nggak penting, nggak perlu. Ya. Jadi udah mentok, si bosnya udah mentok. Enak, iya betul. Neranginnya juga lo enak. Tapi kalau yang belum mentok, bodoh. Bersih tegang bos, adu argumen, betul? Siap. Ini kan enggak, gue ngomong lo dengerin. Kenapa? Udah mentok. Ya. Nah gue bilang sama Allah, Allah yang mentok. Ya. Terus kedua nih, berikutnya istri. Istri ini udah mulai menopos. Pak Haji. Jadi bos umur berapa sekarang? Saya 50. 50, istri? Istri 54. 54. Terus? Saya seneng yang tua. Karena yang tua lebih kental gitu. Iya. Iya. Bercanda. Berarti istri lahir tahun 71. 71 ya. Ya. Gitu. Jadi kalau orang menopause itu kan Pak Haji cenderung kalau berhubungan badan agak sedikit apa ya? Udah mulai malas. Bos. Mulai malas. Bos. Iya. Bini gue lahir tahun 70. Iya. Gue 55, bini gue 55. Kenapa gue alhamdulillah romantis? Karena ada duitnya bos. Nanti lu juga romantis. Ada duitnya, bini lo romantis bos. Romantis. Bawa ke toko emas yang ada di BSD. Apa namanya toko emas? Toko emas highlight. Gitu. Bawa ke toko emas. Misalkan toko Anugrah. Lo bawa. Suruh pilih dia. Bawa ke toko emas Cikini. Suruh pilih dia. Atau beliin emas batangan. Bohong gak romantis. Ini bos, tamu gue nih bos. Ibu usianya berapa? Saya usianya 65. Iya betul? Tapi masih romantis. Karena apa? Karena itu dia ekonomi bos, gak bisa dibohongin. Padahal kan 65 di atasnya 54. Jauh. Kalau istilahnya istri bos menopause, dia mah udah kering meronta, kagak hujan-hujan. Jangankan baru mau nempel aja langsung kena petir. Gubrak ada petir. Kalau 54 belum ada petir, bos. Baru mendung. Makanya seperti ngelihat YouTube-nya Pak Haji ini, pokoknya kalau punya utang ingat. Ini buat semua ya. Nah, ingat bahasanya Pak Haji kan buat semua nih. Iya. Bukan khusus, buat semua. Begitu mau keluar, bilang ngomong. Ludas. Setuju. Ketawa semua kan. Istri saya kasih video itu. Iya. Ini bukan sengaja atau dibuat-buat. Ini lihat. Iya. Wah, bosnya gila kali ini. Duitnya gila dia bilang gitu. Saya bilang, silakan ngomong gila. Ini kan video yang awalnya Iya. nemuin, ngenalin siapa. Iya. Kamu juga ngenalin gitu. Nih, waduh. Ini belajar di mana? Dia nggak tahu saya kesini 2 kali sebenarnya. Udah 2 kali? Saya 2 kali kesini. Oh, yang pertama? Yang pertama saya lihat, saya numpang sedekah sama ibu siapa yang di masjid. Mama Ali. Mama Ali, Iya. saya sedekah, terus saya minta titipin doa, segala macam, saya pulang. Oh. Terus sudah ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan di Bogor, gimana Pak? Iya, kandang B itu emang Pak Haji Dwi gitu. Oh ya udah.
Berikutnya mah ikut nanti deh Lebaran nih, soalnya kayaknya Haji Dewi nggak tahu nih, takutnya Pak Hajinya nggak ada lagi puasa, saya bilang gitu. Ntar deh setelah Lebaran saya mampir lagi. Akhirnya saya ngomong ke Bu Ayi. Oh Bu Ayi iya, bilang ya udah admin. Pak, langsung transfer dulu, nanti Iya. saya jadwalin hari yang sama atau besoknya saya langsung bisa jadwal ke RDAY. Iya. Nah, izin supaya kantor kerjaannya lancar jaya. Izin bantu Pak Haji. Kan Bapak nanti kayak manggil ayam. Ker, 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 ker. Iya. Nanti Bapak habis sholat 5 waktu, Iya. paksain tangannya bermuhajat ke atas, diulang-ulang. Coba ajarin. Ayatnya apa, hadisnya? Hadis Nabi. Yang tadi bukan? Iya. Yang tadi ya. Jadi Allah malu kalau nggak ngabulin doa kita, kalau kita sudah bermuhajat ke atas, Allah nggak ngabulin, Allah malu. Jadi bos ngomong, terima kasih Allah, jangan ngomong ya Allah, terima kasih Allah, terima kasih. Penghasilan dari notaris saya sebulan 10 miliar bersih. Terima kasih Allah, terima kasih. Begitu. Saya juga begitu, terima kasih Allah. Tamu RDAY sekali ijab langsung Allah kabulin semua tamu-tamunya. Makanya kan banyak tuh. Tadi kalau bos datang sebelum masuk itu kan dari Makassar. Iya. Dua nih ibu. Tadi yang Iya. itu dari Kendari, yang itu dari Muna. Iya. Saya bilang, Pulauan. Bupati Muna, Pak Dokter kenal gak? Iya. Tuh pasien RDAY dulu ijab di sini jadi bupati. Gitu istrinya. Iya, tadi kan udah ngobrol juga depan tadi. Betul dia ngobrol baru nyebrang dari Sulawesi kan. Dari Sulawesi betul, dari Muna, Bau-Bau, Tanjung Priok. Iya. Nah kalau ini naik pesawat dari Kendari langsung naik Jakarta. pesawat. Iya, tenang aja bos. Jadi Amin. terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah kabulin doa saya. Omset notaris saya sebulan 10 miliar. Terima kasih Allah. Insya Allah. Nanti habis duhur, nanti habis asar, nanti habis maghrib, nanti habis isya, nanti kalau habis tahajud, nanti habis sholat taubat, besok balik lagi dari habis subuh lagi, begitu terus. Bohong Allah nggak jengah, ya betul? Malu. Maka ini manggil malaikat sini. Ini udah dikabulin belum 10 miliar notarisnya? Belum Allah. Lu jangan bikin malu gue ya. Dia udah ngucap syukur sama gue. Ayo kabulin nggak? Kabulin bos. Makanya gue bilang terima kasih Allah, terima kasih. Uang yang buat berangkat anak yatim ke Kawah Gunung Merapi, Allah udah cair, udah kabulin, udah datang, udah tinggal berangkat ya. Padahal belum bos. Cair kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, makanya bikin tajub Allah. Bikin tajub Allah. Ajarin nyentongin duit 10 miliar per bulan. Ya. Ajarin. Tambahan nanti kalau ketemu ini tambah heboh lagi nanti. Ya ini saya kerjain sendiri Pak Haji nih. Iya dong, jangan sampai kelihatan. Iya. Jadi rame. Jadi ini uang bibit. Ya. Gaji. Centong. Nanti kalau dibersih, jadi kamu bagus ini centongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? 9 kali. Alhamdulillah, 9 kali. Al-Fatihah. Ucapannya gini. Atas ridho Allah dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Nah, untuk pembukanya, Iya. yang mati kita panggil, boleh ganteng-gantengnya, boleh cantiknya, Iya. atau dikasih nama boleh. Ganteng, 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 ganteng datang ya ganteng, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar Kantor saya gitu ya. masuk ke kantor saya, masuk ke rumah saya, masuk ke kantor saya, masuk ke rekening saya, boleh. Datang, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak kawanmu ya sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Nah, yang taunya ke Iya, dalam, ke dalam ya. biar masuk. Nah,
Kalau sakit nyetopnya ke luar tanah. Oh gitu. Pakai getok. Gitu. Diulang-ulang. Iya. Saya Uangnya dalam keadaan terbuka ya. dalam keadaan buka, Iya. jangan kalau begini kan hanya Iya. ini doang, ya Iya. biar Iya. kesentuh juga Iya. semuanya. Setiap hari. Setiap hari Sekali, 2 kali. sesukanya. Sesukanya. Ya. Iya. Setiap longgar waktu Amin. cukup praktekin. Usahain setiap hari ya. Iya. Jangan kurang ya. Ya, pasti. Siap. Pokoknya nomor 1 dasarnya bikin takjub Allah. Iya. Saya nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya Allah harus takjub. Ini untuk ngundang Iya. klien. Nah, pelanggan. Jadi lo ngucap dalam hati itu. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Diulang-ulang. Setiap hari. Tiap hari. Jalanin, syukurin, nikmatin. Insya Allah. Nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Bisa? Insya Allah. Yang terakhir yang nomor tobat ini udah saya jalanin. Iya. Bisa jalanin. Walaupun kadang Sabtu Minggu saya berat, Ya. karena saya maaf Pak Haji, saya kemarin ketipu sama anaknya anak didiknya Pak Haji juga, jamaahnya Pak Haji. Ah, kok Namanya bisa? Dadan. Namanya Dadan. Dadang. Dia- Dadan. 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 Terus? Dadan itu pernah kesini sekitar 1 bulan sebelum puasa. Iya. Saya bantu dia kan punya ongkos kemarin di sini. Yang pertama saya kesini Pak Haji. Oh iya. Saya bilang, kenapa kamu nggak pulang? Iya dia mau nginep sini. Ya udah, kalau nginep sini nggak apa-apa. Yang penting izin sama Pak Haji. Soalnya Pak Haji kan baru kenal sama kamu, kebaliknya kamu juga baru kenal Pak Haji. Iya. Ya. Terus dia nggak lama dia pulang ke Sumedang. Oh, ke Sumedang. Ternyata dia usahanya ayam potong pembesaran Ayam potong. Iya. Nah, terus saya bilang, kalau ayam potong ini sambil dibicarain sama Pak Haji, bagaimana pengembangannya? Terus dia minta tolong sama saya. Ya udah Pak, kalau gitu kita sewa kandang. Sekaligus saya cariin pabriknya untuk bisa ngisi ayam yang kecil sampai ayam dibesarkan gitu kan. Nah, dia bagian pembesarannya. Dia bagian pembesarannya. Iya, bahasa kita karyawan lah Pak Haji istilahnya. Oh. Nah, ternyata dibabat habis sama dia. Lah Bapak invest Saya impos. Berapa? Saya sewa, ya lumayan 1 jutaan. 100 juta. Iya, makanya kemarin saya bilang, kok beda ya setelah ketemu Pak Haji, setelah menjalankannya kok menjadi begini, saya bilang. Ketika awal kamu bilang berhasil dan pasti berhasil. Karena Pak Haji sampaikan begitu. Kenapa kamu jadi begini? Saya nggak mau tahu ya, Dadan. Saya bilang, kalau kamu cara seperti ini, saya akan sampaikan ke Pak Haji. Bahwa kamu harus jangan mengulangi lagi seperti ini, karena akan sampaikan ke Pak Haji. Bahwa pasti saya datang ke Pak RDAY dan saya sampaikan bahwa kamu harus blacklist. Kalau kerja kamu menipu, saya bilang gitu. Nah, saya ada ketakutan kemarin, saya pecat dia dari kandang itu. Nah, kandangnya di mana? Sumedang. Lah kok Bapak bisa? Bisa kan Pak? Nah, itulah. Enggak, Bapak jadi nyewa kandang di sono. Sewa kandang. Oh, nyewa. Nyewa kandang. Nyewa kandang untuk 3 periode, artinya untuk 3 kali panen. 3 kali panen. Jadi Bapak beli DOC. Beli DOC. Enggak, BOC semua dari perusahaan. Oh, dari perusahaan. Dari perusahaan. Kita tugasnya membesarkan, mengasih makan, memberi vitamin, memberi vaksin, memberi segala macam sampai 36 hari panen. Ternyata sama dia di tengah-tengah, ayam sudah besar dijual. Dijual. Ngamuklah perusahaan itu. Ya iyalah pasti. Nah, memang itu. Nah, Bapak pakai jaminan apa di perusahaan itu? Alhamdulillah Pak. Saya itu hanya modalnya jujur. Modalnya bismillah. Modalnya baik. Modalnya sedikit ada lah walaupun uang sedikit. Itulah ini perusahaannya minta maaf. Biasanya kan perusahaan itu minta jaminan. Nah, jaminan si Dadan itu sudah ada sebelumnya Pak Haji. Sudah ada, makanya saya cancel sekarang supaya dipegang sama saya. Oh. Gitu. Namanya Dadan. Mantanku. Kalau di sini Jaro. Oh, Jarah. Mantanku dan Jaro, tapi Jaro yang dipecat di tengah jalan. Artinya gak sampai 5 tahun dipecat sama warga. Gitu. Jadi bos berangkat ke Subang, ke Sumedang. Sabtu Minggu, iya. Berangkat Sampai ke hari Sumedang? ini. Iya. Ke Sumedang. Iya. Sabtu dan Minggu. Sabtu berangkat, pulang Minggu. Lihat ngontrol itu. Kontrol terus. Saya pikir jujur Pak Haji. Iya. Ternyata dimakan juga. Perusahaan akhirnya kan kembang empis. Iya. Akhirnya, alhamdulillah saya hanya rugi segala macam lah kita masuk kita. Tapi artinya tidak dibabat habis. Masih ada sisa sedikit lah. Anak ayam yang panen sekian ton masih ada.
Cuma memang pemain ini luar biasa Pak Haji. Makanya Pak Haji tolong yang namanya Dadan dari Sumedang tolong di-sharing banget. Iya. Dan udah duit tuh nggak ada saudaranya, Bos. Nah, makanya Kenapa Bos invest? Aduh. jadi gini Pak, saya dikenalkan orang pabrik dulu awalnya. Orang? Pabrik yang punya DOC itu. Oh. Kalau ngeliat dia nggak mungkin saya masuk Pak Haji. Iya. Nggak mungkin itu hal nggak mudah. Tapi karena orangnya baik, ditambah lagi perusahaan besar, maka dia bilang oke, saya ngeliat Bapak ya, saya masukin semuanya ayam. Tapi satu kuncinya, Bapak perhatikan ini anak-anak kandang ini yang merawat semuanya. Tolong. Kata perusahaan itu. Iya. Saya makanya datang Sabtu pulang Minggu, Sabtu pulang Minggu begitu. Memang anak ayam besar semua Pak Haji, benar. Tapi ketika saya nggak ada, dijual ayamnya malam-malam atau pagi atau mungkin Bukan pakan yang dijual. pakan juga dijual. Aduh. Tuh. Karungan. Ya karungan pasti. Iya kan. Misalkan masuk 100 karung, dijual sama dia 5 dijual. karung, kan Iya, kita nggak tahu. kira-kira Alasannya 5 karung dimakanin ke ayam. Iya. Padahal belum. Nah inilah kerjaan Dadan itu. Mantan kubu, mantan jaro. Makanya saya pesan ke Pak Haji, yang namanya Dadan, orangnya kurus, mantan kubu, mantan kepala desa, hati-hati. Takutnya Iya. salah paham nanti Pak Haji. Mendingan Iya. saya sampaikan apa adanya. Iya. Kalaupun ini live kayak gini, saya nanti sampaikan ke dia. Iya. Dan dia udah minta maaf kemarin. Cuma takutnya Pak Haji, orang sana itu mentalnya nggak seperti mental saya. Iya. Jauh mental sama saya, jauh. Iya. Mental beraninya nggak ada, mental uang nggak punya. Jadi buat saya nggak ada yang saya tiru lah sama sana gitu. Mohon maaf, bukan saya menjelekin suku, bukan. Jadi jauh, kira-kira jauh. total habis 100 juta. 100 juta. Kemarin, makanya harusnya kemarin saya sebelum puasa udah ke Pak Haji sebenarnya. Tapi saya tolong dia dulu supaya berputar lah Aduh. uang dia, supaya hiduplah si ayam itu kan. Berputar. Akhirnya apa? Disikat semua sama dia. Iya. Tapi untungnya saya nggak banyak nombok Pak Haji. Perusahaannya mempertimbangkan bahwa ini saya yakin pelakunya bukan bapak, maksud saya bukan Iya. pelakunya, tapi Iya. ABK, anak buah kandang yang Anak buah kandang. Iya, gitu. Iya. Nah, itulah mental saya akhirnya dibaca oleh para pihak orang pabrik, ya alhamdulillah nggak jelek. Malah dia bilang, gak usah takut Pak, masih ada di depan yang lebih baik lagi. Wow. Nah itulah hebatnya orang pabrik itu selalu support saya. Mas Jadi Kulan, orang pabrik udah lihat kayak presiden yang kita lihat saya, yang gagal jadi wakil presiden, iya, dia support bangkit saya. lagi, Jangan kalah Pak, ayo Pak. bangkit lagi. Iya. Dia Karena sudah bangkit lagi ya. bangkit lagi. Malah saya buka kandang ayam satu lagi di Oh. tempat yang berbeda, kecamatan berbeda. Tapi di Subang juga, Sumedang juga. Sumedang juga. Iya. Nah yang dikuasain nanti suruh ngelola siapa ABK-nya? Kan semua tagihan masuk ke rekening saya Pak Haji. Oh. Semua rekening masuk ke saya. Bukan masuk ke Dadan, bukan masuk si Agus, si Edi, bukan. Tapi ke rekening saya. Oh iya. Tinggal tugas saya mengontrol pakan habis berapa, mati berapa ayamnya, dan berapa timbangan tiap hari. Sekaligus pihak pabrik mengontrol juga setiap minggu. Berapa bobotnya, berapa kenaikannya, berapa, wajar nggak makan pakan sampai sekian. Takutnya terjual lagi kan. Nah, ya jeleknya di kandang itu. Suka dijual ayamnya, suka dijual pakannya. Mungkin Pak Haji lebih tahu ya. Iya kan suka denger kenapa kamu jeblok Iya. pakannya ngirim 100. Nggak taunya kita hitung di situ udah habis 27. Padahal katanya pabrik harusnya nggak 27, habisnya paling cuman 22, Iya. bukan 5-nya kemana? Mana selisihnya? Kan begitu. Iya, jadinya kalau dia nggak ngontrol malam Iya. dipindahin ke kandang lain. Nah, itulah gunanya jujur Pak Haji. Nggak gampang menjadi orang jujur itu. Biar S1, S2 segabrek, seabrek-abrek tapi jujur luar biasa. Iya. Nah, salah sekali lagi saya akuin, saya ada yang salah di saya sendiri dan salah memilih orang, saya akuin. Tapi pabrik tahu Pak, pelakunya siapa tahu. Kalau istilah polisi tahu siapa pelakunya. Iya. Akhirnya sekarang bilang apa? Gak usah takut Pak, masih ada di depan. Masih ada. Gak usah takut. Iya. Nah itulah yang membuat saya terpecahkan solusinya. Orang sana malah beli percaya ke saya dibanding ABK yang nipu itu. Iya. Jadi tolong Pak, yang namanya Dadan dan ibunya, bapaknya meninggal, tolong disaring banget. Iya. Peternak ayam. Iya. Dan sampai sekarang masih mau ternak lagi, tapi kandang berbeda, bukan kandang saya. Oh iya. Mantan kalau di sana kuwu. Kades. Kuwu ya kades kalau di. Oh, iya. Kades. Kalau di sana kuwu disebutnya. Oh iya. Pak Kuwu gitu kan. Gitu Pak Haji, jangan sampai salah paham.
Nah, kalau lebih baik saya sampaikan daripada nanti Pak Haji ada korban lain di situ, Iya. ada yang sama gitu. Wow, luar biasa. Gitu. Gak apa-apa bos, ini kayak orang mana aja. Iya. Ketipu, lepas tak, cus. Tenang aja bos. Iya. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Kita mantan-mantan yang kena tipu, ya kan? Korban. Gitu. Iya. Bos masih mending 100 juta. Kita ketipu 300 juta. Anak yatim mau berangkat umroh, kita udah bayar. Alasannya mau beli pisah, kita kasih duitnya 300 juta, lewat. Kabur. Anak yatim untung udah berangkat, pisahnya kita talangin 300. Kedua, ada orang dikejar sama pajak harus bayar 380, kita talangin, nanti kalau ada omset bayar. Sampai sekarang nggak bayar. Tenang aja bos. Insya Allah. Ada lagi ini. Iya. Oh ya aneh-aneh lah. Tenang aja bos. Jadi kayak orang Insya mana? Allah. Iya. Oke? Siap. 10M ya. Pasti ya. Saya dengan centong tadi yang Bapak ajarin saya, insya Allah saya praktekin. Pasti ya. Ditambah lagi dengan baca Qur'annya. Pasti. Gitu. 10M Insya sebulan Allah, ya. Insya Allah. Sip, terkabul. Makasih 10M banyak, Pak Haji. terkabul. Iya dong. Mohon maaf. Tunai ya, 10M. Amin insya Allah. Iya dong, terkabul. Pak, suwun Pak. Ya. Pak Haji, makasih banyak. Ya, terkabul. Pak, makasih banyak. Ya. Bos kalau bisa yang masuk ya bilang sama Sofian yang sedekah aja, yang sedekah yang nggak sedekah ini kan nggak masuk ngapain direcokin. Yang sedekah aja namanya masuk ditulis gitu. Jadi kita neranginnya nggak membias gitu loh, nggak membias gitu. Yuk. Ya udah itu nggak apa-apa. Yuk, yang sedekah siapa? Saya Ibu? Pak, iya. Oh iya, tinggal di mana? Tinggal di Bagan Batu Pak, Di mana tuh? perbatasan Sumatera sama Riau. Oh iya. Iya. Masalahnya apa nih KRDAI? Ucap syukur Pak. Ya, coba Iya. cerita. Ya alhamdulillah sih Pak. Semenjak saya kenal RDAI ini banyak perubahan dalam hidup saya. Contohnya, Contohnya ya deketin mic ketenangan- ya, deketin. ketenangan jiwa, Ya. ya kan? Terus yang tadinya saya malas sholat jadi rajin sholat, rajin ibadah, nggak pernah ngaji, ya pernah sih ngaji, cuman kan nggak pernah sampai katam-katam bolak-balik gitu kan Pak. Ini udah katam bolak-balik gitu, jadi ibadahnya bisa lebih dari yang kemarin-kemarin gitu Pak, ya kan? Jadi awal mulanya ya saya kenal RDAY lewat YouTube. Nah, jadi lewat YouTube saya hanya nengok sekilas sih Pak, ya kan? Bapak Haji Dwi Susanto yang terkenal katanya ada apa agak-agak apanya gitu ya kan. Jadi saya lihat sih, saya buka itu duduk sama suami gitu kan, Pak ini apanya YouTube-nya Pak Haji yang terkenal itu gitu, yang lagi booming gitu ya kan. Datang suami, apaan sih kayak gitu kok ditengok katanya. Kata suami. Iya kata suami. Jadi udah gitu ya udahlah nggak saya tengok. Terus saya lihat lagi YouTube lagi ke bawahnya, rupanya saya lihat yang namanya santri apa Daeng santri kan ada itu, di situ ada yang dia jelek-jelek Bapak ya kan, dia bilang ilmunya Pak Haji ilmu apa namanya dibilangnya Aliran sesat. aliran sesat gitu, yang ada ibu-ibu kesurupan itu dibilangnya iblis setannya Pak Haji katanya, pengikutnya Pak Haji gitu kan. Bilangnya tugas saya apa ngerayu-ngerayu anak-anak biar rajin sholat. Ini mah bohong, saya bilang mana ada setan ngerayu orang biar rajin sholat, yang ianya kan setan itu suruh orang sholat jadi malas kayak gitu. Iya. Oh fitnah ini orang ini, gue bilang Iya. oh berarti Pak Haji ini betul ini ilmunya Iya. gitu Pak. Jadi saya tertarik dari situ kan. Oh. Jadi saya lihat apa punya Pak Haji itu kan. Tapi suami nggak terima Pak. Suami. Enggak setuju. Ah. Marah dia, saya lihat itu Pak Haji ya kan. Asal saya lihat itu Pak Haji, dia marah Pak ya kan. Ngapain kayak gitu dilihat-lihat katanya kayak gitu. Udah jadi saya kan HP rebutan sama anak. Sama anak. Sama anak. Jadi Ini siapa? anak saya Pak. Oh ini siapa? Anak juga. Ini nomor? Ini yang nomor 1. Ini? Yang nomor 3. Semuanya berapa? 3 Pak.
Oh, 3. Yang tinggal di rumah yang nomor 2. Oh iya. Jadi nomor 1 apa kegiatannya? Di rumah aja, Pak. Di rumah. Sekolahnya apa terakhir? SMA. Yang nomor 2? Ini masih SMA kelas 1. Oh iya, ini yang bontot? Kelas 4 SD. Oh iya. Oh jadi HP-nya rebutan sama mama. Iya, jadi kalau saya kan di rumah usaha kecil-kecilan, Pak. Contohnya? Jualan jajan 1.000 perak itu. Oh, ya kan, iya. Itu. Jadi kan jualan jajan. Jadi saya kalau mau nengok YouTube-nya Pak Haji gitu kan, kalau lagi banyak anak-anak nggak kosen gitu kan. Jadi tibanya saya mau istirahat, anak saya kalau mau jaga kios nggak mau kalau nggak megang HP, Pak. Oh. Kayak gitu ya kan. Jadi saya ngutang lah, Pak, sama rentenir ya kan. Jadi ngutang 2 juta untuk beli HP gitu. Rupanya ditawari 10 juta gitu ya kan. Udah ditawari 10 juta saya ambil, Pak. Saya Buat beli HP. saya Jadi buat- sekarang nggak rebutan lagi. Enggak rebutan ya kan. Jadi udah kayak gitu kan, Pak. Rupanya saya belinya paket ya kan, online gitu ya kan, biar dapat murah gitu. Harga 1,6 gitu kan, biar bisa nonton YouTube Pak Haji. Iya. Rupanya udah datang sampai rumah pakainya pas suami saya di rumah. Pas. Ngamuk dia, Pak, sama saya ya kan. Saya jual gorengan, beli gas. Saya nggak bisa, Pak. Sayang-sayang habis masak saya bongkar, saya untuk jual gorengan di depan gasnya, pindah roker sana sini gitu ya kan. Jadi saya beli gas nggak bisa, kamu beli HP bisa, katanya. Dasar kamu istri bajingan, katanya. Aduh. Itulah Pak Haji, dibilang saya istri bajingan ya kan. Jadi saya jalankan RDAY ini, Pak, jadi sembunyi-sembunyi. Jadi yang dukung saya anak saya, yang Apa? paling kecil, anak saya ini, Yang apa? yang dukung saya. Oh, dukung. Jadi kan tahu papanya marah-marah, dia kan nonton juga itu Pak Haji. Iya. Udah, Mak, jalanin aja biar kita dapat uang banyak. Setuju. Jadi setiap Biar HP-nya iPhone 16 Pro. Iya. Jadi Pak, setiap malam Kalau Pak, enggak Samsung apa man? S25 Ultra. S25 Ultra. setiap malam dia jaga malam, Pak. Nggak tidur. Ini. Iya. Ah, iya. Setiap kan bangunnya jam 00 gitu kan, Iya. Pak. Sementara saya jualan kan tutupnya jam 10 malam. Iya. Nanti belum buat es batu lagi. Iya. Jadi kadang bisa tidur, kadang cuma setengah jam gitu-gitu kan. Iya. Kadang kebablasan tidurnya. Jadi anak saya jaga malam, Pak. Oh. Jadi kalau jam 12 dia nggak tidur, Pak. Dia banguni saya. Mak, bangun, Mak, gitu. Oh, tepuk tangan dulu dong. Wow. Gitu. Jadi saya, Pak, kalau buat alarm kan suami dengar gitu. Iya. Jadi dibangunin, Mak, bangun, Mak. Mama sholat, Mak. Kerjain itu, Mak, katanya. Iya. Udah, saya mandi, Pak, pakai pandan. Pandan, itu. 9 lembar. 9 lembar. Pakai celana dalam yang Dibalik. saya pakai. Iya, yang udah saya pakai itu yang dibalik. Balik. Itu saya BH dibalik. Iya, Pak, itu. Jadi mandi saya, anak saya ke dapur, Pak, buat kopi buat saya. Buat kopi. Jadi siap tahajud saya, Pak, kan ngaji sampai Ya. subuh. Pokoknya kalau ibu cair 10M, Iya. wajib HP-nya dia diganti iPhone 16 Pro. Iya, ya itulah, Pak, tugas dia. tiap hari Nanti kayak yang gitu, ini Pak. dibeliin Samsung berapa? Ya. Kayak gitu. Jadi dia dukung saya kali, Pak. Papanya marah terus ya kan. Kamu jalani RDA kan, saya ngantuk, Pak. Jadi mau jualan pagi, Pak, gorengan itu udah nggak sanggup lagi, Pak, ya kan. Jadi saya jual buka kedai jajannya aja gitu kan, sambil ngantuk-ngantuk. Muka saya pucat lah, Pak, ya Iya. kan. Karena kan baru-baru jalan itu pucat gitu kan, kurang darah. Jadi marah dia kan. Dapat apa kamu jalani RDAY yang iya kamu ngantuk, nggak jualan nanti tutup. Terakhirnya nanti jungkir balik, katanya kayak gitu. Saya bilang, oh banyak saya dapat, saya udah rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, apa nggak suka abang? Sholatnya udah badia qobliyah dikerjain. Iya, udah. Tadinya kan kita badia Iya. qobliyah nggak pernah dikerjain. Kan sholat tobatnya Iya. yang 18 itu udah Iya. saya kerjain, yang dari maghrib sampai isya. Isya. Bahkan kemarin terakhir Bapak suruh kan yang 50 lagi. 50. Saya kerjain juga. Nah itu ya kan. Jadi Pak, semenjak jalani itu ya ilmu kearifan lokal juga udah saya apain juga ya kan? Cebok-cebok, cawik-cawik Iya, disiram di cawi-cawi. depan. Iya, depan jualan. Sama kalau mau pergi belanja itu Iya. saya apa juga ya kan. Sama kalau yang kepingin apa-apa jadi milik. Jadi milik. Iya, Iya. jadi udah sebagian ada hasil gitu, Iya. Pak, dari ilmu kearifan lokal. Jadi ada tetangga sebelah kan niat jual motor ya Iya. kan? Banyak nih yang datang ke rumah nawar, Mbak, mari motornya biar saya yang beli, datang dia nggak dijual katanya. Iya. Saya datang ke rumahnya main kan, itu motor udah saya batin nih ya kan. Iya. Saya pegang nih jadi milik saya, saya bilang kan. Iya. Pokoknya saya main ke rumah, Ri,
motor ini sama kamu aja. Loh, saya belum punya uang Kak, bawa aja pulang. Nah, Wow, suratnya, tepuk tangan dong. kayak gitu Pak. Wow. Sama surat-suratnya Pak. Bener. Iya Pak. Wow, Jadi wow. saya bilang saya belum punya uang. Suka hati kok kasih berapa? Saya kasih uang 50.000 Pak. Buat tanda jadi. Buat tanda jadi. Wow, Kamu wow. bayarnya kapan-kapan suka hati, mau nyicil mau kapan suka hati. Itu kata dia. Nah, itulah Pak, ya kan. Ya udah saya punya uang cicil 50. Punya uang cicil 50. Terakhirnya dia waktu itu ada masalah ya kan Pak, tetangga saya. Ri, kayak mana abangmu begini orang punya utang nggak bayar. Terus saya kasih tahu ilmu RDAY. Karena dia selama ini udah baik sama saya kan Pak. Iya. Saya nggak punya uang, pinjamkanlah sama rentenirmu gitu-gitu Iya. ya Pak, dikasih pinjaman ya. Jadi saya kasih tahu. Terakhir semalam mau berangkat kemari Pak, saya kasihlah dia uang. Kasih dulu aku nomor arisan nomor 1 biar aku kasih uang keretamu. Gue bilang kayak gitu Pak sama Iya, dia. Karena iya. dia udah tahu ilmu RDAY kan Iya, Pak. iya. Jadi saya kasih juga kayak gitu. Jadi itu udah berhasil. Udah gitu kalau mau belanja Pak, saya kasih inilah apa kan untuk Iya. ini camaan katanya Iya. kan. Kalau lihat saya banyak yang ngasih uang Iya. gitu. Jadi kalau belanja ke pajak biasanya beli down shop itu 5.000 seperempat gitu ini dikasih aja Pak. Wow. Nah, ini kasihlah down shopnya kayak biasanya 5.000 udah bawa aja itu. Bawa aja. Katanya. Wow. Suruh Pak pulang. Tepuk tangan. Kemurahan ya. Iya. Murah hati ya. Iya.